Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek akhir basis data dengan studi kasus tiket bioskop. Saya Mirza Ramadhani, Kanisa Putra, NRP 44 akan menjelaskan studi kasus yang diajukan sebelumnya. Ini yang pertama, menunjukkan film yang dilihat customer X pada hari tertentu. Ini di sini dengan kategori berikut dengan menggabungkan tabel movie, schedule, dan tiket, kemudian memfilter berdasarkan ID user dan tanggal pemesanan. Kemudian dengan hasil yang seperti berikut dengan data movie-nya. Kemudian yang kedua ini menunjukkan daftar customer yang sudah membooking namun belum membayar. Ini dengan mengambil user dengan kolom tabel booking namun kolom iston dan ispit bernilai false. Kemudian yang ketiga ya ini menunjukkan daftar customer yang sudah bayar dan sudah membooking. Kemudian sama seperti sebelumnya, query-nya, tetapi dengan kolom tabel booking yakni Easton dan Isbet nilainya sama dengan true. Kemudian yang keempat ya ini adalah menunjukkan film memiliki rating tertinggi di bulan tertentu. Ya, ini dengan mengambil rata-rata pada movie dengan menggabungkan tabel rating, kemudian melihat jadwal ada bulan tertentu, kemudian diurutkan secara descending dan dibatasi menjadi satu. Ini dengan ID movie 2 dengan rating 3,3. Kemudian yang selanjutnya adalah menunjukkan customer yang paling sering menonton. Nah, ini dengan menghitung baris dari tabel booking dan user dan kemudian mengelompokkan berdasarkan user dengan diurutkan berdasarkan descending. Ya, ini adalah user Anita dengan ID 21 dengan uh, melakukan booking sebanyak 4 kali. Kemudian yang terakhir ya ini menunjukkan jumlah booking yang paling banyak yang pernah dilakukan oleh seorang customer, ya ini dengan sama seperti sebelumnya, tetapi dengan ditambahkan dengan gabungan dengan tabel tiket, kemudian mengelompokkan berdasarkan user dan menghitung baris dan kemudian diurutkan berdasarkan descending. Ya, ini dengan hasil Anita dan banyaknya banyaknya tiket booking ya ini 12 dengan ID user 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mei Rosa Widiawati, NRP 36. Di sini saya akan menjelaskan eksplorasi basis data dari kelompok kami, yaitu ada function yang pertama, membuat function untuk menemukan film terlaris berdasarkan jumlah tiket yang terbeli. Dalam query ini menggabungkan tabel movie, schedule, dan tiket untuk menemukan film yang paling banyak dibeli. Fungsi menggunakan kondisi availability yang bernilai false untuk mengevaluasi apakah tiket tertentu sedia atau tidak. Yang kedua yaitu membuat fungsi untuk memberikan rekomendasi cabang bioskop kepada pengguna berdasarkan kota tempat tinggal mereka, yaitu mengembalikan data branch berdasarkan user ID dan melakukan query ke tabel branch dan user untuk mendapatkan data cabang berdasarkan kota pengguna. Yang ketiga yaitu membuat fungsi untuk mencari schedule berdasarkan film ID. Nah, di sini query mengembalikan tabel yang berisi ID jadwal, waktu jadwal, tanggal, nama cabang studio, dan alamat cabang, serta harga tiket. Melalui query ke tabel schedule studio dan branch untuk mendapatkan jadwal film berdasarkan ID film yang diberikan. Yang keempat yaitu membuat function untuk mencari rekomendasi movie berdasarkan studio di dekat kota user. Nah, di sini mengembalikan tabel yang berisi ID film, judul film, dan nama cabang, melakukan query ke tabel movie, schedule, studio, dan branch untuk mendapatkan film yang disarankan berdasarkan ID pengguna yang diberikan. Lalu ada juga prosedur, yaitu yang pertama membuat prosedur untuk mengubah status pemesanan setelah pembayaran telah dilakukan. Nah, di sini yaitu mengambil parameter payment ID dan mencari ID pemesanan yang terkait dengan ID pembayaran yang diberikan. Memperbarui status pemesanan menjadi isPaid dan isDone menjadi true. Yang kedua yaitu membuat prosedur untuk pembelian tiket, di mana data masuk ke booking untuk ID pemesanan baru dan status awal. Tiket diperbarui dengan ID pemesanan dan status tiket, serta total biaya dihitung melalui kalkulator total amount pembayaran diupdate sesuai total jadwal. Lalu ada pun juga trigger. Yang pertama yaitu membuat fungsi dan trigger untuk agar otomatis menghasilkan entry tiket setiap kali ada penambahan jadwal pemutaran baru dalam tabel schedule. Yang kedua yaitu membuat fungsi untuk menghitung total harga tiket dari satu pemesanan dan menyimpan informasi pembayaran tersebut ke dalam tabel payment. Ada juga yaitu indeks. Nah, indeks yang pertama yaitu membuat indeks battery pada tabel studios untuk kolom ID branch, di mana indeks ini akan mempercepat eksekusi query yang menggunakan kolom ID branch dalam kondisi where.
Ada juga yaitu optimasi query. Yang pertama yaitu membandingkan penggunaan join tanpa subquery dan join dengan subquery pada uji kasus pengambilan data terkait film, jadwal penayangan, tiket, pemesanan, dan penggunaan pada tanggal tertentu. Hal ini dapat disimpulkan yaitu jika menggunakan join dengan subquery akan lebih cepat eksekusinya. Yang kedua yaitu membandingkan penggunaan join dan subquery pada studi kasus mengambil film yang tidak pernah diputar di studio tertentu. Hal ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan subquery lebih cepat daripada join. Yang ketiga yaitu membandingkan penggunaan indeks dan tanpa indeks pada studi kasus mendapatkan informasi tiket yang terkait dengan pengguna tertentu melalui join antara tabel tiket dan booking. Hal ini dengan tanpa indeks maka eksekusinya akan lebih cepat. Oke, selanjutnya saya mau menjahit NP38. Di sini saya akan melakukan praktek terhadap eksplorasi function dan prosedur yang telah kelompok kami buat. Sebelumnya saya akan melakukan insert data terhadap tabel schedule terlebih dahulu, yang mana ID movie-nya 16, ID studinya 5, dan seterusnya. Baik, akan saran. Baik, telah berhasil. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan data yang sebelumnya telah di-insert. Nanti dapat dilihat kalau data yang sebelumnya di-insert telah masuk. Lanjut ke function dan prosedurnya. Baik, yang pertama ini memanggil function bernama mousebookmovie. Mousebookmovie untuk melihat film terlaris. Akan saya jalankan. Berikut merupakan outputnya. Dan lanjut ke function kedua, yang mana memanggil function bernama recommended range by user city dengan parameter ID user untuk melihat cabang bioskop terdekat. Untuk parameternya saya gunakan ID user 18. Berikut merupakan outputnya. Oke, lanjut ke function ketiga, yang mana memanggil function bernama recommended movie dengan parameter ID user untuk melihat rekomendasi film yang tayang di kota si user. Di sini saya gunakan ID user 18 lagi. Berikut merupakan outputnya. Oke, lanjut ke function keempat. Function keempat ini memanggil function get movie schedule dengan parameter ID movie untuk melihat jadwal film tertentu. Di sini saya menggunakan ID movie-nya 1. Baik, selanjutnya akan saya jalankan. Berikut merupakan outputnya. Lanjut. Oke. Ini merupakan prosedur. Yang pertama ini memanggil prosedur by ticket dengan parameter ID user dan ID tiket yang bisa lebih dari 1. Prosedur ini berfungsi untuk memesan tiket bioskop. Baik, akan saran. Untuk berikut merupakan outputnya. Yang mana ID bookingnya 76, terus ID paymentnya 75. Selanjutnya setelah memesan tiket yaitu membayarnya. Sebelumnya saya akan menampilkan status pesanannya pada tabel booking. Baik, di sini ID bookingnya yaitu 76. Nah, dapat dilihat pada kolom isPut dan isDone-nya nilainya yaitu false. Lanjut memanggil prosedur update booking status from payment ID dengan parameter ID payment. Parameter ID payment yang diberikan saat memesan tiket bioskop tadi. Jadi prosedur ini berfungsi untuk mengubah statusnya. Untuk ID payment-nya tadi 75. Oke, telah berhasil. Selanjutnya akan saya tampilkan lagi statusnya. Ya, sebelumnya booking 76. Dapat dilihat kalau kolom nilai pada kolom isPut dan isDone-nya telah berubah menjadi true. Baik, untuk eksplorasi function prosedur mungkin cukup segini saja.